Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Kusandrianti, NPM 26221242. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS Komunikasi Efektif dalam pembelajaran yang berjudul Fungsi Media Komunikasi sebagai Penyampai Informasi kepada Anak dan Orang Tua. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan. Nah, saya akan menjelaskan fungsi media komunikasi. Media komunikasi merupakan perantara atau alat antara pembawa pesan dengan penerima pesan. Fungsi masing-masing media komunikasi berikut penjelasannya. Yang pertama, efektivitas. Ya, bisa dijelaskan bahwa efektivitas media komunikasi berfungsi sebagai efektivitas. Artinya, dengan adanya media komunikasi, maka komunikasi tersebut menjadi lebih efektif. Dan yang kedua, efisien. Dengan menggunakan media komunikasi, maka komunikasi pun menjadi lebih efisien. Artinya, dengan menggunakan media komunikasi, maka waktu untuk menyelesaikan pesan pun menjadi lebih cepat untuk sampai pada penerima pesan. Yang ketiga, konkret. Pesan maupun informasi yang akan disampaikan pada penerima pesan adalah pesan yang konkret atau yang nyata yang dapat disampaikan oleh penerima pesan. Nah, yang keempat, motivatif. Motivatif ini memiliki fungsi media komunikasi motivatif, artinya bahwa media komunikasi tersebut adalah sarana yang mampu memberikan dorongan kepada penerima pesan untuk melakukan suatu hal. Dan yang kelima, produktif. Produktif ini, media komunikasi dapat menyebabkan hadirnya suatu proses komunikasi sehingga menghasilkan informasi yang memiliki nilai untuk pembawa maupun penerima pesan. Ini untuk fungsi yang kelima. Dan yang fungsi keenam, reproduktif. Reproduksi. Fungsi alat komunikasi ini adalah memproduksi ulang apa yang telah diterima maupun diproduksi sebelumnya. Contohnya adalah ketika audio recorder dapat merekam suara yang berisi mengenai suatu informasi maupun pesan. Rekaman tersebut sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kembali oleh pembawa pesan dengan melakukan reproduksi pada rekaman tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, memunculkan daya tarik pada pesan yang ingin disampaikan. Ya, ini untuk fungsi yang kedelapan, media komunikasi dapat memunculkan suatu daya tarik pada pesan yang akan disampaikan oleh pembawa pesan kepada penerima pesan. Dan yang kesembilan, penyampai informasi. Media komunikasi menjadi alat akurat untuk menyampaikan pesan maupun informasi kepada penerima pesan. Nah, untuk yang 10, memperjelas informasi. Terakhir, fungsi ini media komunikasi memiliki fungsi untuk dapat memperjelas komunikasi. Dengan media komunikasi, maka penerima pesan dapat mengulang-ulang untuk membaca, mendengar, maupun melihat isi pesan tersebut. Nah, perkembangan teknologi komunikasi dalam pendidikan ini sendiri memiliki dua. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi. Saat ini tidak bisa dihindari lagi
pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menurut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Teknologi informasi merupakan perkembangan sistem informasi dengan menggabungkan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi menurut Baharudin 2010. Nah, institusi pendidikan di Indonesia mulai berlomba-lomba memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu disebut dengan TIK, untuk pendidikan dengan membangun infrastruktur hardware, jaringan internet, pengadaan software, dan lain sebagainya, yang semua itu dilakukan dalam usaha memenuhi kebutuhan akan metode pembelajaran yang telah efektif dan efisien. Pelatihan-pelatihan dengan memanfaatkan aplikasi komputer pun sering diselenggarakan seperti Intelligence Tutoring System (ITS). Yang kedua, Computer Based Training CBT. Dan yang ketiga, e-learning system menurut Harining Sih 2005. Nah, untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pendidikan ini sendiri, ada beberapa langkah pengembangan yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merancang dan membuat aplikasi database yang menyimpan dan mengolah data dan informasi akademik, sistem penilaian informasi kurikulum manajemen pendidikan maupun materi pembelajaran. Ya, ini untuk yang pertama. Dan yang untuk kedua, merancang dan membuat aplikasi pembelajaran berbasis portal web multimedia interaktif yang terdiri atas aplikasi tutorial dan learning tool. Untuk yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan TV edukasi sebagai materi pengayaan dalam rangka menunjang peningkatan mutu pendidikan. Dan untuk yang keempat, mengimplementasikan sistem secara bertahap mulai dari lingkup yang lebih kecil hingga meluas sehingga memudahkan manajemen pemanfaatan TI teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Nah, menurut Uno 2010 mengatakan bahwa kecenderungan pendidikan di Indonesia ini sendiri di masa mendatang adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh (distance learning) ya. Kemudian, untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu dimasukkan sebagai strategi utama. Ini yang pertama. Dan yang kedua, sharing resource bersama antar lembaga pendidikan atau latihan dalam sebuah jaringan perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya. Guru laboratorium berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada sekedar buku. Dan yang ketiga, penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif seperti CD-ROM multimedia dalam pendidikan secara bertahap menggantikan televisi dan video. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sendiri telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran menurut Rosenberg 2001, yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, dari pelatihan ke penampilan. Ya, di sini dapat dijelaskan bahwa pergeseran pertama adalah dari sisi teknik penyampaian materi, yang dulunya pembelajaran itu hanya berupa latihan-latihan yang diberikan secara lisan oleh guru.
kepada murid kini sudah berkembang jauh akibat adanya teknologi informasi komunikasi. Kini siswa tidak hanya menerima pengarahan secara lisan dari guru tersebut, tetapi siswa dapat melihat sendiri dari media yang diberikan oleh gurunya tentang apa yang harus mereka pelajari atau kerjakan. Dan yang kedua, dari ruang kelas di mana dan kapan saja ini dapat dijelaskan bahwa pergeseran dari ruang kelas ini sendiri melahirkan sebuah pola pembelajaran yang disebut e-learning. E-learning adalah pembelajaran jarak jauh, distance learning, yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, atau internet. Nah, untuk yang ketiga, dari kertas ke online atau saluran. Di sini dapat dijelaskan bahwa kalau tadi itu pola e-learning, materi pembelajarannya tidak dalam bentuk kertas namun dalam bentuk digital e-book. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pemerintah Nasional, telah menerbitkan buku sekolah elektronik BSE yang dapat didapatkan melalui di-download ya. Dan yang keempat, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Nah, di sini dapat dijelaskan semakin berkurangnya fasilitas-fasilitas yang berbentuk fisik seperti papan tulis, buku tulis, atau alat tulis. Fasilitas yang dimiliki oleh internet seperti e-book, email, blog, dan sosial media lainnya akan memiliki peran penting bagi pendidikan di masa kini dan yang akan datang. Nah, untuk yang terakhir, dari waktu siklus ke waktu nyata. Di sini dapat dijelaskan bahwa dengan media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya, interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka saja, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media seperti yang telah dijelaskan oleh Rosenberg 2001 ini. Dan siswa memperoleh materi pembelajarannya tanpa harus menunggu periode waktu pembelajaran. Siswa bisa mendownload materi-materi yang akan diterima di waktu mendatang ya, secara real time. Nah, dalam berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di banyak institusi pendidikan, yaitu dengan cara yang pertama, meminimalisir kelemahan internet dengan mengadakan perkenalan teknologi informasi global dengan alat teknologi informasi itu sendiri. Yang pertama, radio, televisi, dan komputer. Untuk penjelasan yang kedua, mengembangkan teknologi informasi menjangkau seluruh daerah dengan teknologi informasi itu sendiri menggunakan wireless network connection dan LAN. Dan untuk yang ketiga, pengembangan warga institusi pendidikan menjadi masyarakat berbasis teknologi informasi agar dapat terdampingan dengan teknologi informasi melalui alat-alat teknologi informasi. Nah, di sini dapat dijelaskan juga dan diberikan contoh macam-macam alat komunikasi dan fungsinya. Yang pertama, telepon. Telepon ini menjadi sangat populer karena dapat terhubung dengan orang yang berbeda kota tanpa menemuinya secara langsung. Dan yang kedua, radio. Radio termasuk alat komunikasi modern penting yang dapat menerima informasi dalam bentuk suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Dan yang ketiga, koran. Koran termasuk alat komunikasi modern yang biasanya dicetak pada kertas koran berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Selain berita, untuk membaca kartun, menyelesaikan ya tadi untuk menyelesaikan teka-teki silang, TTS, dan hiburan lainnya.
Nah, untuk yang selanjutnya televisi. Televisi ini bisa digunakan untuk mendapat informasi dengan cepat sehingga tergolong alat komunikasi modern. Biasanya televisi digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. Dan yang terakhir, smartphone. Versi lebih modern dari yang sebelumnya dari telepon. Fungsi dari smartphone sama dengan telepon yang membedakan fitur-fitur yang canggih di dalamnya. Nah, masih ada lagi yang terakhir ini komputer. Selanjutnya, komputer yang digunakan untuk mengelola data dan cukup penting dalam alat komunikasi modern. Komputer dapat menerima surel dan terhubung internet sehingga bisa bertukar pesan dengan orang lain ya. Tidak hanya sebagai alat komunikasi, komputer dapat menyimpan data dan dokumen penting berbentuk ketikan ataupun video. Nah, keterampilan berkomunikasi antar pendidik PAUD dengan orang tua. Jelaskan keterampilan berkomunikasi yang baik antara pendidik PAUD dan orang tua dapat membangun keharmonisan yang baik dan dapat ditiru oleh anak-anak. Contohnya, mengadakan acara tugas bersama orang tua, mengadakan rapat bulanan, mengadakan acara belajar di luar, outing kelas, membuat grup kelas. Nah, keunggulan menggunakan alat komunikasi modern, pertama, konektivitas yang lebih baik. Pentingnya alat komunikasi modern adalah konektivitas yang baik, terutama dengan fitur-fitur yang lebih banyak. Contohnya seperti pesan lebih cepat diterima oleh penerima pesan. Yang kedua, jangkauan luas. Dengan alat komunikasi modern, jangkauan komunikasi bisa menjangkau seluruh dunia, terutama dengan adanya jaringan internet, bahkan bisa melalui video call dengan orang di berbagai negara. Nah, contoh komunikasi efektif ini sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, bersifat jelas dan tegas. Contoh penyampaian instruksi kepada peserta didik dengan bahasa yang jelas dan tegas untuk memastikan semua peserta didik memahami tugas. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Contohnya saat berbicara dengan orang lain ataupun dengan murid yang sedang mengalami masalah, memberikan perhatian penuh. Yang ketiga, bahasa tubuh yang positif. Contoh menggunakan senyuman dan gerakan tangan yang ramah saat berbicara di depan umum untuk menunjukkan ketulusan dan membangun koneksi dengan audiens. Yang keempat, kontak mata pada lawan bicara. Contohnya saat berbicara dengan atasan, menjaga kontak mata yang tegas untuk menunjukkan kepercayaan diri dan rasa hormat pada pembicaraan. Nah, yang kelima, komunikasi yang jelas dan padat. Contoh saat menulis kata-kata saat izin tidak masuk atau memberikan informasi dengan bahasa yang singkat tetapi padat agar pesan informasi tersampaikan dengan jelas ya, tidak ambigu di sini. Dan yang keenam, mengelola konflik permasalahan dengan bijaksana. Contohnya, menyelesaikan perbedaan pendapat melalui diskusi yang tenang dan pemecahan masalah konstruktif. Nah, suatu sikap, pendekatan atau tindakan yang mengarah pada membangun, memperbaiki, dan memberi solusi. Nah, contoh komunikasi tidak efektif ini, yang pertama, tidak peduli terhadap pendapat orang lain. Contohnya tidak mau mendengarkan, menghiraukan masukan dan pendapat orang lain. Terlalu kritis ketika berpendapat. Contohnya saat berpendapat informasinya dicari sampai sedetail-detailnya. Apabila tidak sesuai, dia tidak akan percaya akan kebenaran informasi tersebut ya. Kurang jelas dan tidak terbuka. Contohnya, informasi yang diberikan tidak transparan untuk kejelasannya, dari mana sumbernya. Dan yang terakhir, kurang memahami keadaan orang di sekitar. Contohnya tidak peka dan tidak bisa memposisikan keadaan tersebut. Saat ada orang lain mendapatkan kabar duka atau kurang baik, bukannya berempati malah mentertawakan ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang
tidak berkenan dan salah, tidak maksimal dalam presentasi saya ucapkan minta maaf. Terima kasih.